lagi. Oke, saya cerita dulu kejadian kasus di Solo. Sebuah restoran ayam goreng yang terkenal di sana, ibu-ibu habis pengajian makan selalu di sana, habis-habisan pokoknya. Ternyata gara-gara ada satu video viral dari pegawainya yang keceplosan bilang, ini kremesnya digoreng pakai minyak babi makanya enak. Hancur, langsung tutup. Dia buka lagi dengan menempelkan logo besar non halal. Boleh? Boleh. Di Indonesia ini menjual barang-barang makanan dan minuman non halal boleh, asal mencantumkan, jangan menipu umat Islam. Boleh bu, boleh bu. Nggak ada, cukup aja mencantumkan non halal gitu loh. Nanti dia ngurus sertifikat non halal, katanya bayar lagi. Susah, tulis aja non halal. Kalau dia jual minuman beralkohol, tulis kadar alkohol 5%, 20%. Asal ditulis, boleh. Jadi kita nggak usah deketin lagi. Bu, ini kejadian menimpa saya pribadi. Saya itu SD tinggal di Cimahi. Dulu Cimahi sama Bandung itu berjarak, Pak. Kalau sekarang udah tidak berjarak lagi. Kalau dulu berjarak, jadi kita orang Cimahi bilang mau kemana? Mau ke Bandung. Padahal orang sekarang sih orang di Cimahi bilangnya Bandung juga. Setiap minggu saya selalu diajak sama ayah saya makan di sebuah restoran bakmi, M namanya, saya nggak mau bilang, di Jalan Naripan. Kalau orang Bandung mah tahu. Kesana setiap minggu enak bakminya. Kemudian saya diingatkan, ayah saya diingatkan, Pak maaf, itu katanya mengandung minyak babi, pakai minyak babi. Kemudian ayah saya penasaran kan, datang ke sana lagi nanya ke Ci, saya pesan ya mie bakso ya, tapi saya pesan yang pakai minyak babi ya. Lupa ini mah pakai minyak babi semua makanya enak. Astagfirullah. Dulu belum ada kewajiban memasang halal atau non halal, belum ada kewajibannya. Nah sekarang undang-undang sudah mewajibkan itu. Apa ya? Undang-undang sudah mewajibkan itu. Apa sih tugas pendamping proses produk halal ini? Memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan pelaku usaha, self declare. Jadi prinsipnya kalau tukang gorengan itu jangan bilang, Pak, gorengan saya halal. Oke bu, mana minyak gorengnya? Bimoli, ada sertifikat halal, di foto, cekre. Tepungnya apa? Bogasari, ada sertifikat halal, cekre. Sayurnya, ya kalau sayur mah sudah pasti halal ya. Terus difotolah sama produknya. Gorengan Butati, masukkan ke BPJPH, masuk melalui LP3H. Nanti sama LP3H diverifikasi, udah bener gak fotonya. Nah nanti Anda belajar itu teknik fotonya, ya harus jelas, ada bungkusnya, ada kemasannya, itu dikasih tahu tekniknya. Nanti hal-hal teknis seperti itu akan diajarkan oleh Pak Agus. Mau disampaikan sekarang boleh, tapi mau disampaikan secara khusus nanti lewat Zoom juga boleh. Saya usul sih lewat Zoom Pak, supaya santai. Tapi memang kelemahannya Zoom ini itu apa? Kalau ada Zoom, ibu-ibu sambil ngegoreng, sambil ini anak nggak fokus. Makanya sinyal kurang, ya kan? Tapi memang pelatihan untuk P3H itu memang dilakukan secara Zoom. Nggak apa-apa, jadi Anda modul pertama hari ini, Anda modul pertama hari ini 3 modul lah gitu ya. Besok 3 modul lagi, satu modulnya cuma 1 jam gitu. Besoknya lagi 3 modul lagi, ya kan? Udah 2 hari 3 hari beres. Nah habis itu Anda mendapatkan sertifikat sebagai pendamping proses produk halal resmi. Syaratnya apa? Nih, pertama WNI, kedua beragama Islam, dibuktikan dengan KTP dan pendidikan minimal SMA. Sangat menarik dengan materi Bapak disampaikan, karena memang ini kita kalau bisa lihat di lingkungan barangkali ya, saya anggap mungkin sekian persennya memang mereka pastinya belum punya memiliki sertifikat halal. Dengan program ini saya tentunya semangat Pak, artinya saya akan mencoba di lingkungan saya sendiri, di mana memang banyak
yang harus kita bantukan. Nah, pertanyaan saya, nah kalau misalnya kita sudah lolos dalam pelatihan pendamping, ya kan, lengkapi dengan persyaratan seperti warga negara Indonesia, pasti kita juga doakan bisa. Bicara pendidikan dengan KTP udah pasti agamanya belum bisa. Nah, kita sudah ada sekitar, nggak boleh lupa, misalnya 5 orang kita sudah membawa itu orang untuk membuat sertifikat halal itu, Pak. Nah, tugas orang itu maksudnya 5 pelaku usaha. 5 usaha, betul, Pak. Nah, misalnya kalau itu sudah berjalan, tugas kita kan sudah memberikan sertifikat. Sebagai kita pendamping ini putus sampai di situ saja, atau kita memang masih terus menerus, Pak? Artinya terus menerus ini kalau untuk mencari mungkin iya. Untuk yang mereka yang sudah ini bagaimana, Pak? Apakah sudah putus sampai udah selesai, kita nggak usah dampingin lagi, kita mencari orang yang lain? Itu saja. Memang kewajibannya selesai sampai dia mendapatkan sertifikat halal. Tapi ada tanggung jawab orang untuk selalu mengingatkan, Bu, sesuai janji ya, Ibu tetap pakai minyak goreng yang udah sertifikat halal, seperti itu. Tidak ada surveillance namanya, ya, Iya. ada pemantauan. Baik, Pak. Berarti kelanjutannya cuma tinggal Dan ini ya? kedua, ini yang suka lupa, Anda harus mengajak para pelaku usaha yang Anda dampingin itu menjadi pendamping halal juga. Bu, ini pelaku UMKM-nya diajak, Bu, Ibu dapat sertifikat halal melalui LP3H ini. Ibu ajak tuh temannya pelaku usaha itu jadi pendamping halal. Oh, mau Pak. Ibu kan sudah merasakan hasilnya, manfaatnya. Ibu udah pernah didampingi, udah tahu. Pemprov Jakarta Pusat. Yang kedua, apakah setelah saya lulus terus saya mengajarkan 10 orang, apakah saya putus di 10 orang ini, ataukah saya harus mencari lagi biar saya mendapatkan fee yang 150.000 itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih, Prof. Baik. Pertama mengenai Jakarta Pusat. Pak, jangankan Jakarta Pusat, seluruh Jakarta juga Bapak boleh. Tapi kalau Bapak memang kompetensi dan jaringannya di Jakarta Pusat yang tadi ada ratusan RW, dibuat ke sana saja, difokuskan. Kan banyak pemerintah DKI, Pemprov DKI punya gedung-gedung yang bagus, pakai AC, lengkap sound systemnya. Kumpulkan yang banyak sekalian. Kumpulkan yang banyak sekalian, ini nggak efektif kalau 1.000 orang, Pak. Saya pernah 10.000 orang, Pak. Kasih materi ke 10.000 orang, insya Allah. Asal ditunjang oleh sound system yang bagus, ya. Asal ditunjang oleh sound system yang bagus, suasana yang enak dan nyaman. Saya pakai multimedia. Ini paling lama yang lengkap tuh paling lama 1,5 jam. Kalau dimulai dari jam setengah 9, jam 9, setengah 11 selesai. Abis itu langsung BIMTEK menjadi P3H. Langsung BIMTEK P3H teorinya dulu sampai jam 12 sampai jam 1. Abis dari jam 1 langsung daftar ke Sihalal. Langsung masuk ke akun Sihalal, bikin akun Sihalal. Jadi asar udah beres. Besoknya dia minta suruh pelatihan sendiri. Udah bisa itu. Udah cukup, ya. Jadi kalau Bapak bilang boleh nggak Jakarta Pusat, jangankan Jakarta Pusat, Pak, seprovinsi DKI boleh. Tapi kalau Bapak jaringannya di Jakarta Pusat, Bapak fokuskan di sana udah luar biasa, ya. Dan tadi masalah pembagian, memang tidak ada aturannya yang bisa Ya kan? Jadi Pak Agus, jangan ditunda-tunda lagi, segera habis ini ngobrol, bikinlah sistem. Sementara ini nggak apa-apa, di mana di kantornya, nanti kantornya apa di kantor ibu, ya. Nah, nanti ngobrol aja. Ini luar biasa ini. Nah, saya juga biasa. Ya tadi kata Pak Agus, saya sering dibilang. Ya, baru kemarin terakhir tanggal 3 karena memang khusus bicara mengenai kasus kriminal yang ada di Indonesia saat ini. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta di program studi pendidikan sosiologi. Saya bicara tentang kriminologi dan sosiologi Pak Agus. Baik, terkait dengan materi ini sangat bagus sekali. Bagus juga untuk memberikan peluang usaha bagi teman-teman kita yang mungkin saat ini
sedang mengalami masalah tentang usahanya. Yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, mengenai produk halal ini, apakah kita sebagai pendamping proses produk halal ini harus melihat bagaimana mereka memproses? Karena yang kita lihat selama ini tadi, kalau tadi Bapak katakan, kalau dari tukang gorengan cukup kita lihat itu aja yang digoreng itu seperti apa. Mengenai hal ini kita tidak bisa Pak hanya makan semuanya seperti itu. Karena manusia di Indonesia ini luar biasa Pak akal bulusnya. Gitu loh. Kita bisa tahu itu, dia mengatakan ini loh halal. Di mana halalnya? Kriteria apa yang bisa kita pegang bahwa itu adalah termasuk halal? Nah, yang harus kita ketahui itu oleh kita, para pendamping halal ini, harus mengetahui, mencoba barang tersebut. Kalau nanti seluruh produk itu halal, bagaimana dengan makanan-makanan yang kita tidak tahu? Sekarang tempe aja Pak, kita nggak tahu Pak itu halal atau enggak. Kita melihatnya oh tempe itu adalah produk bagus, halal. Di mananya halalnya? Sementara untuk mencuci kedelainya itu pakai air kotor, kemudian diinjak-injak, ya kan? Nah, bagaimana kita mengetahui? Kita harus datang Pak, menurut saya gitu loh. Kemudian produk kerupuk, karena kita tahu produk kerupuk itu dibuat dari apa. Nah ini, apakah halal itu hanya pada saat proses barang itu sudah jadi, atau memang dari awalnya yang harus didampingi oleh para kami pendamping proses halal? Karena untuk halal itu bukan hanya untuk sekedar dapat sertifikat halal Pak, tapi bagaimana dari awalnya kita mesti tahu dari akarnya, dari pembuatannya itu seperti apa. Nah kalau minyak goreng kita bisa lihat, ini loh minyak goreng sini, apa betul minyak goreng seperti itu? Tukang gorengan yang ada di Jakarta ini pada umumnya menggoreng barangnya itu bukan dari minyak yang asli dari minyak. Tapi dari mana? Minyak itu berasal dari minyak bekas Pak. Apalagi sekarang begitu banyaknya yang menampung minyak bekas pakai yang bisa dijernihkan kembali. Nah jadi kami tolong diberikan materi mengenai bagaimana cara mendampingi proses halal itu yang sesungguhnya. Karena kami tanggung dosa juga loh Pak seandainya itu adalah rekayasa sehingga kita mengatakan ini sudah halal kalau hanya sekadar dengan posting. Jadi mohon kami tolong diberikan materinya yang lebih lengkap lagi agar tidak ada permasalahan di kemudian hari dan juga tanggung jawab pada Allah. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat produksinya di situ, ya dicek itu minyaknya benar nggak, belinya dari mana. Makanya ibu izin kalau boleh ibu mengikuti pelatihannya Bu. Di pelatihan itulah nanti akan ditunjukkan melalui 9 modul itu bagaimana kita memastikan pendamping halal ini benar-benar mendampingi pelaku usaha bersertifikat halal yang sebenar-benarnya. Halal dan thoyyibah itu memang perintahnya dalam Quran, tapi yang menjadi kewajiban BPJPH adalah halal. Yang baik, yang thoyyibnya itu adalah Badan POM. Badan POM lah yang memutuskan, oh ini tidak sehat, ini makanan ini tidak bersih, tidak ini, itu Badan POM, BPOM. Tapi kalau kami hanya berputar pada halalnya saja, kehalalannya. Dan untuk itu saya sangat meng-urge ibu untuk ikut pelatihan BPJPH, pelatihan pendamping proses produk halal, karena disitulah di 9 modul itu nanti detail Pak, Anda akan diberikan pembekalan. Tiga, dua, satu.